membahas itu ya Mas Mbak ya, sehingga kalian nanti punya kontrol ya terkait dengan apa yang kalian coba pahami. Kadang Pak saya memahami demikian ya, kok beda sama tadi yang disampaikan ya. Nah, itu bisa mengkonfirmasi ke saya. Bisa jadi saya yang salah gitu. Karena saya juga bukan orang Inggris ya. Jadi pengertiannya kok yo kayak gitu yo. Bener apa salah kan enggak tahu. Nah, kalian mungkin lebih ahli bisa nanti ngasih tahu saya. Baik, sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung, karena jadwal siangnya dipakai untuk rapat. Jadi nggak tahu ya, saya udah ngeplot minta jadwalnya itu pagi aja rapatnya gitu kan, siang biar saya ngasih kuliah. Alah ternyata nggak tahu tuh ada pertimbangan apa sehingga jadi siang. Semoga aja rapatnya worth it ya. Kita lanjutkan saja. So I'll leave the link to this year's new Nah, mungkin suaranya terdengar atau tidak di Terdengar 2019 annual letter Oke, di YouTube terdengar ya untuk suara Marqueznya ya. below, but I got to actually go up and chat with him in Seattle about this year, how he's looking at it. Much from you. Nah, seperti yang kalian lihat, nanti kalian coba untuk membuat yang semacam ini. Jadi ada opening video di mana menyampaikan tentang atau terkait dengan materi atau subjek yang akan dibicarakan, topik yang akan dibicarakan gitu ya, antara si penanya dan juga yang ditanya. Nah, dia cerita dulu di awal tuh. The gold standard as far as that. Tapi sebenarnya bisa jadi dia melakukan interview dulu, baru setelah itu dia bikin video opening, terus disambungkan gitu. Nah kemudian dia nulis tempat dan tanggal dilakukannya. Nah, Seattle, WA ya apa sih? Seattle itu mana? Ada yang tahu WA? Wisconsin, bukan? Aduh, geografi saya Pak. Toronto Pak ini kan di Kanada. Seattle Supersonic. Seingat saya ya. Dulu ya ada tim basketnya. Januari 31 2019. Jadi ini relevansinya dengan tanggal atau saat beliau itu menyampaikan pendapatnya itu tanggal berapa? Tanggal berapa ada di situ. Oke ya. Kemudian kalian nanti juga bisa menyiapkan kaitannya dengan mungkin ada opening video semacam ini kan ya sweet ya, manis gitu ya. Transisi antara satu opening dan konten isiannya. Nah di situ ada transisi, nah, itu bagus. Alright, Mr. Gates. Nah untuk openingnya sendiri diwawancara bisa menggunakan pendekatan yang kasual atau pendekatan yang mungkin kalian mau coba ya. Saya mau yang resmi Pak, saya mau pakai dasi. Saya kemudian nggak bisa ketemu langsung sama temen kelompoknya, terus apa yang saya lakukan Pak? Mudah sekali. Jadi silahkan direkam aja pakai Zoom atau Anda rekam menggunakan Meet, ya sama saja, silahkan. Yang penting kan dua orang tuh ngobrol, exchange ideas gitu ya. Ada yang asking questions, ada yang answering questions, ada yang delivering thought gitu ya, ada yang receiving thought gitu ya, and give response atau memberikan respon kepada pemikiran tersebut gitu. Itu termasuk dalam active listening. Nah itu namanya gesture itu. Nanti kalian coba deh pelajari. Nggak cuma dari video ini saja ya Mas Mbak ya. Jadi nanti videonya bisa kalian untuk mengorientasi. Aku kok menarik sekali yang interview tentang misalkan 3, 2, 1 close the door ya. Nah itu kalian mau pakai itu ya monggo, bisa juga itu podcast itu apa namanya
Intel Intel tapi pura-puranya podcast gitu kan dia. Tapi jangan sampai itu terjadi untuk kalian. Jadi sehabis kalian podcast sama misalnya Afriani atau podcast sama si Agus Nia, terus Agus Nisnya masuk penjara jangan. Ini nggak mau itu ya. Jadi yang di interview nggak mau masuk penjara takutnya gitu. Jadi Dedek Corbuzier itu juga pinter ya. Dia pengen dia nggak dia nggak menolak. No, saya tuh mau wawancari orang ya biasa aja nggak masuk ke. Tapi ternyata kenyataannya dia memang punya teman-teman dari kepolisian gitu loh. Kalau kalian lihat tuh dia mengundang orang-orang polisi, jenderal polisi, menteri dan lain sebagainya itu orang berkuasa semua gitu. Artinya yang berkuasa itulah yang akan lebih memiliki hak untuk melakukan sesuatu terhadap yang lainnya. Doni Salmanan ya kan, terus Crazy Rich Medan, terus siapa lagi, kena semua ya. Kena semua karena polisian lebih berkuasa itu ya. Kita lanjutkan. Thank you for sitting down with me for a couple minutes. I'll try. Ya itu ada suara mesin ya udah gak mengganggu. Nah ini awal openingnya seperti itu ya. Thanks for being here gitu kan. Kemudian apa gitu openingnya, Learn as much from you as possible in our time. Minta pendapat nih dia awal-awal opening dulu. Opening tuh bisa jadi menggunakan apa yang dikatakan atau apa yang dipahami oleh si Marquez dulu, dikonfirmasikan ke yang bersangkutan. Call it a second career as a philanthropist that I think is equally as interesting and impressive. So I'll try to tie this. Nah ini dia berusaha menyampaikan ke audiens, jadi dia nggak lupa audiens. Jadi jangan sampai Anda lupa bahwa Anda interview tuh, hasil interviewnya tuh dinikmati oleh pemirsa, oleh audiens. Nah itu yang perlu kalian ingat. Jadi audiens kalian siapa? Pertanyaan itu adalah berdasarkan dari audiensnya. Nah audiensnya di sini si Marquez Brown itu dia udah tahu orang-orang yang tech savvy, tentu kenal sama Bill Gates itu siapa. Ya, bukan orang-orang awam gitu ya. Nah, dari situlah dia memperkenalkan itu. Things together. First of all, the annual letter. Can you summarize the Bill and Melinda Gates Foundation annual? Ya, maaf ya, kok ada ya. Tadi tuh nggak berisik, sekarang kok berisik. Jadi, nah, ini nanti gambarannya gini deh. Yang di awal ini dia bilang kaitannya dengan dia ngomong tentang annual letters. Annual letters itu apa ya kan, terus dia ceritakan, kemudian disampaikan di dalam annual lettersnya ada sesuatu yang menarik pemikirannya dari Bill Gates, kemudian ditanyakan oleh Marcus Brownlee dan ternyata di annual letternya itu apa, isinya apa, ada 1, 2, 3 ini ada yang nggak baik gitu. Nah ini surprise, ada kejutan. Pyramid in different countries, and so I'm finally seeing some good technology used in. Iya, kayaknya nggak kondusif juga nih ya. The classroom to try and let the teacher focus in on really talking to the students and not just grading the homework. So that was another one, and it is actually quite a diverse set of things that. We made our surprise list. So one of the things I read that I found really interesting in it was you sort of broke down the biggest contributors to greenhouse emissions. So manufacturing, agriculture, transportation. The transportation one hit me because I'm really into electric cars. That's one of the specific areas of tech focus on the channel. So I'm curious, what's your take on electric cars? Have you gone? Nah, dia menyampaikan sesuatu yang menarik untuk si Marquez. Jadi audiensnya Marquez kan orang-orang yang suka dengan hal yang disukai oleh Marquez gitu ya, sehingga Anda coba narik itu ya. Dia coba menarik itu ke si Marqueznya tadi. Teman-temanku tuh pada intens ke bagian electric cars ya. Kaitannya sama climate change yang disampaikan oleh Gates tadi. Nah si Marquez dia punya pendapat dengan adanya electric cars itu, maka dia berusaha untuk mengurangi atau menyelamatkan dunia gitu, menyelamatkan iklim ya, dengan caranya sendiri, yaitu dengan membeli electric cars. Itu pendapat Bill Gates gimana gitu.
Tentu Bill Gates apa nggak setuju, nggak perfectly setuju ya, itu hanya bagian kecil aja gitu. Tapi kenyataannya apa? Transportasi itu kan nggak cuma electric cars yang dibeli oleh Marques Brownlee itu tadi, Tesla. Harganya mobil itu berapa sih mahal? Jadi orang-orang yang beli itu kan cuma dikit gitu. Dan itu apa ya, membantu? Nggak terlalu gitu. Kemudian truk yang banyak banget beredar itu kan butuh fuel yang banyak. Kemudian listrik yang selama ini diproduksi itu listrik dari mana? Listriknya ternyata pembangkitannya itu lewat atau menggunakan fossil fuel juga. Jadi yo podo wae gitu katanya Bill Gates. Jadi Bill Gates sendiri ngomong, selama kalian itu tidak bisa mengubah source-nya itu dari awal, sejak awal itu menggunakan listrik gitu atau menggunakan renewable energy, maka yo nggak terlalu ngaruh katanya gitu. Itu ya. Tuh, dengerin ya, dengerin coba. How do you feel about them? Well, Tesla's an amazing product that is catching on, but it's still a pretty small percentage of the market. It's a premium price vehicle, and they lost their $7,500 tax credit, so it's making it tougher. Now, a ton of the other manufacturers are going to come in, partly because of the California zero emission, and partly because people see these trends. There'll be a lot of really great electric cars to choose from. Now, will it get down to the volume price categories? And then, for transportation, it's not just automobiles. We've got trucks, we've got, trains, boats, planes. And so, solving the entire transport sector isn't going to be easy. Transport is hard, industrial is hard. It's a wide range of innovations we're going to need. And also, I read that, especially in the U.S., truck driver is an extremely popular job. In fact, in more than half the U.S., truck driving is like the most popular profession. Nah, seperti yang disampaikan tadi, memang kenyataannya truck driver itu populer, itu memang banyak ya pekerjaan yang di setiap state itu adalah nomor satu gitu. Most common job in each state. Jadi di negara bagian Amerika kan pakai federasi ya, mereka memiliki negara bagian sendiri-sendiri. Nah, setiap negara bagian itu tenaga kerja yang paling banyak atau yang paling sering ditemui itu adalah seorang truck driver. Kenapa itu? Saking banyaknya kebutuhan terhadap mereka, mengantarkan barang, logistik dan sebagainya, paket, ya kan, toko online dan sebagainya. Jadi sangat banyak common. Jadi kalau itu tidak di-convert menjadi listrik, tentu akan ya secara hierarki itu akan sangat besar gitu ya, dominan untuk menghabiskan energi gitu. In that state. So it sounds like electric might not be the only solution to transportation. Well, the passenger car, the power output you need is lower than for a truck. So eventually batteries might work for a truck, but it's a far more difficult problem because just the weight is a lot higher there. Even those passenger cars, one thing to be careful of is unless the electric sector has gotten to zero, the electric car is still an emitter because of the indirect emissions from the electricity it uses. Right. And so only in the places where you both get the electric cars to be a high percentage and you get the electric sources to be zero emission, then you've got that passenger transport car piece near getting. Nah, dia menyampaikan untuk bahkan cuma bahas, nggak usah truk deh. Truk itu kan mau jadiin elektrik pasti berat gitu karena baterainya butuh besar. Nah, yang dia bicarakan selanjutnya adalah sumber listrik untuk passenger cars tadi yang cukup masuk akal karena menggunakan tenaga yang cukup kecil gitu. Namun demikian, electric cars pun kan nyolok dari listrik, sumber listrik ya. Sumber listrik kan PLN, bisa jadi PLN ngambil dari diesel, dari mana. Nah, itu belum maksimal gitu. Near to zero. So that's the goal. The AI conversation seems like it's kind of hard to. Nah, selanjutnya adalah saat sudah dia mulai ngomong tadi, sudah punya gambaran bahwa ya itu belum begitu memenuhi target ya, belum memenuhi penyelesaian masalah ya itu.
maka perlu perlu disampaikan memang ada kekurangan dari solusi tersebut ya, bagus tapi belum maksimal. Nah sekarang dia tanya tentang zero emission tadi, maka pandangan Bill Gates adalah dengan mereduce sejak awal renewable energy tadi, tidak menggunakan yang disebut sebagai fossil fuel. Nah kemudian setelah pembicaraan itu masuk ke AI. To ignore it in 2019. And I've had conversations with other people who are more negative about it, more pessimistic about just AI and the possible downside. I'm curious if you're more optimistic about the upside of AI or uses for it or ways to possibly make an impact in what you're trying to do. Well, AI is Nah ini disampaikan sejak awal bahwa memang ada kok orang pesimis terkait dengan AI. Mendapat Bill Gates gimana gitu. allowing us to make advances in fields that are really important, like understanding the biology of the human body. It's super complicated. And so if you look at all the data you gather, because the sensors are getting better, trying to understand, okay, how do we help people with obesity? Nah ini yang disampaikan oleh Bill Gates, ternyata dia mengarahkan kenapa sih kok nggak suka AI, ternyata padahal kenyataannya AI sendiri membantu manusia dalam memahami ya salah satunya kaitannya dengan medis gitu ya, atau biologi. Nah apa yang di bagian biologi itu adalah bagian biologinya di mana? Ya tadi, karena badan manusia itu kan luar biasa kompleks, maka sensor-sensor yang dikembangkan begitu ya untuk menerima atau mereceive begitu ya sinyal dari tubuh manusia itu bisa diproses hanya bisa dengan menggunakan AI tadi, karena saking banyaknya sensor gitu ya, untuk memahami apa cara kerja dari anatomi tubuh, cara kerja dari tubuh manusia, bagaimana manusia itu merespon stimulasi, percobaan dan lain sebagainya begitu ya, sehingga akan meningkatkan pemahaman kedokteran terkait dengan itu supaya lebih sehat gitu. Kayak tadi ini dimulai dia mengatakan bagaimana memahami penyakit yang disebut sebagai obesitas gitu. Obesitas itu luar biasa, orang nggak kurang makan tapi kebanyakan makan jadinya obesitas tadi, dan apa yang menyebabkan itu gitu. Kemudian bagaimana solusinya. Nah ini model-model semacam ini atau data semacam ini nggak hanya bisa didapatkan dari satu orang manusia, ini banyak sekali manusia, dan itu harus komplit indikatornya sehingga bisa menyimpulkan bahwa masalah itu di mana gitu. Coba diperhatikan. How do we take cancer? Where is the point you want to interfere? Even the one that's really difficult is the brain is so complicated that we don't have drugs for Alzheimer's and Parkinson's. And so if we want it, not just people live longer, but them to live really quality years and not have the medical costs be. Nah, jadi AI sendiri pun dipakai untuk mempelajari bagaimana penyakit-penyakit yang nggak ada obatnya. Misalkan kanker yang sampai sekarang kan belum tahu nih kira-kira bagaimana obat atau mencegahnya gitu ya. Atau bagaimana treatment yang tidak terlalu tinggi, mahal gitu, high cost gitu ya. Kemudian Alzheimer, di mana Alzheimer itu kan penyakit sebenarnya dia nggak mematikan, cuma mengurangi kualitas hidup gitu. Nah, di mana dikasih obat pun ya nggak akan recover gitu. Nah, dia untuk mempelajari otak tuh nggak bisa cuma manusia tuh melihat otaknya kemudian menyimpulkan sesuatu, nggak. Dia bagaimana membuat analisis terkait dengan data yang sudah didapatkan dari otak manusia tadi lewat alat-alat atau sensor-sensor tadi, dan itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi AI tadi gitu. Expanding, that's an area AI people feel like, yeah, I'm not against that. So yeah, it definitely has a lot of upside as far as helping to research certain things, helping to find patterns that a human necessarily wouldn't have picked up, things like that. So in medical fields, it's useful. So I agree with you on that. I'm really happy about that. If you could give a couple short bits of good news, some good progress you've observed that some people might not know about, to sort of counteract the bad news everyone seems to hear about, what would you say? Yeah, we used to have 10% of all children born would die before they reached 5 years old. That number is now 5%. Nah, ini Bill Gates menyampaikan sesuatu yang bagus, di mana ada kemajuan di umat manusia di dunia ini, yaitu
dulu anak kecil yang belum umur 5 tahun tuh ada 10% ya kira-kira yang lahir itu. Misalnya ada 1 juta ada yang lahir. 10%-nya sendiri kan mungkin ya 100.000 ya. 100.000 itu mati sebelum mencapai umur 5 tahun. Nah, kualitas manusia kan dihitungnya dari situ ya. Semakin banyak yang hidup gitu ya, nggak mati. semakin banyak yang makan makanan yang cukup itu, nggak kelaparan gitu kan. Nah, itu Bill Gates di situ dia bilang ada 10% dulu ya. Nah, sekarang tinggal 5% gitu yang anak yang lahir di dunia ini dalam belum sampai umur 5 tahun aja udah mati gitu. Itu 5%. Sudah bagus gitu. Ada peningkatan, ada kebaikan di situ. And with the right innovations, we can get it by 2030 to 2.5%. 2030 ya, 2030 itu targetnya atau dia punya perkiraan 2,5%, bukan zakat ini. 2,5% ini adalah seluruh children yang born dan dia masih hidup sampai umur 6 tahun ke atas lah. Nah, itu 2,5% di 2030. Nah, dia menyampaikan demikian. Jadi awalnya 10, 5 jadi 2,5. Nah, ini good news gitu ya. Nanti tak lanjutin lagi good newsnya seperti apa. Tapi ini bentar lagi Zoom-nya akan over ya. Nanti over aja, nanti setelah itu saya minta gabung ulang. Oke ya, lanjut. So we've gone from 12 million were dying to now 6 million. And so it's every year 6 million lives saved. All these things are tricky because you don't want to say to people that we shouldn't be mad about the remaining problem. Right. So saying to people, hey, feel good about the progress and still, be mad that 6 million are still dying. That's an interesting dichotomy. It's a good perspective to have because you have to be proud of the progress that's been